Halo, perkenalkan nama saya Judi Sunggu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S25044. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat, yaitu pada bagian studi kasus. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah simulasi sistem distribusi air pada tangki penyimpanan menggunakan Python. Simulasi ini menggunakan pendekatan model kontinu dengan persamaan diferensial yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode Runge-Kutta melalui fungsi solve-IVP. Tujuan simulasi ini adalah untuk menganalisis perubahan ketinggian air dalam tangki terhadap waktu berdasarkan debit aliran masuk dan keluar. Selanjutnya kasus yang dimodelkan adalah sebuah tangki penyimpanan air berbentuk silinder. Air masuk ke tangki melalui pompa, dan pada saat yang sama air juga keluar untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, pada tangki ini terdapat debit aliran masuk dan juga terdapat aliran keluar. Perubahan volume air di dalam tangki akan menentukan ketinggian air terhadap waktu. Jika debit masuk air lebih besar dari debit keluar, maka tangki akan terisi ataupun penuh. Tetapi, jika debit keluar lebih besar dari debit masuk, maka tangki akan kosong atau berkurang. Selanjutnya pada simulasi ini digunakan parameter sistem sebagai berikut. Parameter tangki, yang dimana memiliki radius 1,5 meter dan juga memiliki maksimum tinggi 3 meter. Dan juga pada parameter aliran terdapat debit aliran masuk yaitu 0,05 meter kubik per detik, dan juga debit aliran keluar yaitu 0,02 meter kubik per detik. Selanjutnya pada kondisi awal, ketinggian awal air yaitu 0 meter dan juga waktu simulasi yaitu 3600 detik ataupun 1 jam, dan juga waktu perhitungan, interval perhitungannya itu 10 detik. Dari kondisi awal sistem, dari parameter D ini luas dasar tangki dihitung menggunakan rumus yaitu V kali R kuadrat, yang kemudian digunakan untuk menghitung perubahan ketinggian air. Selanjutnya terdapat beberapa model matematis sistem, di mana model fisika didasarkan pada prinsip konvensi massa. Perubahan volume air dalam tangki dapat dituliskan sebagai dV per dt, yaitu debit air yang masuk dikurang debit air yang keluar. Karena volume tangki berbentuk silinder, maka persamaan diferensial untuk ketinggian air menjadi debit masuk kurang debit keluar per A per luasnya. Implementasi model dalam kode. Pada bagian kode terdapat beberapa komponen utama. Pertama yaitu kelas dan config, yang berfungsi untuk menyimpan semua parameter simulasi seperti ukuran tangki, debit aliran, dan waktu simulasi. Kemudian terdapat tank basic model, yang bertugas menghitung debit bersih, yaitu selisih antara aliran masuk dan aliran keluar menggunakan rumus tertentu. Pada bagian ini juga terdapat kondisi logika. Jika tangki sudah penuh, maka aliran masuk dihentikan. Dan jika tangki kosong, maka aliran keluar dihentikan. Hal ini bertujuan agar simulasi tetap realistis. Selanjutnya terdapat tank differential equations, yang mendefinisikan sistem persamaan diferensial. Fungsi utama di sini adalah sistem equations, yang menghitung nilai dH per dt berdasarkan kondisi sistem. Persamaan ini kemudian diselesaikan menggunakan solver numerik dari SciPy, yaitu solve-IVP dengan kode RK45. Metode ini merupakan metode Runge-Kutta orde 4-5 yang umum digunakan untuk menyelesaikan sistem diferensial. Selanjutnya simulator utama. Terdapat kelas water tank simulator
merupakan bagian utama yang menjalankan seluruh simulasi. Tahapan yang dilakukan adalah menentukan rentan waktu simulasi, selanjutnya yaitu menentukan kondisi awal sistem, selanjutnya yaitu menjalankan solver numerik, selanjutnya yaitu menyimpan hasil simulasi, dan terakhir yaitu menghitung metrik performa sistem. Hasil yang dihitung sistem. Setelah simulasi selesai, sistem akan menghitung beberapa metrik, yaitu waktu saat tangki mencapai kondisi penuh, waktu saat tangki kosong, dan ketinggian maksimum air, volume maksimum air, kondisi akhir tangki. Status akhir tangki kemudian diklarifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu penuh, normal, dan kosong. Selanjutnya yaitu visualisasi hasil simulasi. Untuk mempermudah analisis hasil simulasi dapat dibuat beberapa grafik visualisasi. Grafik pertama menunjukkan profil ketinggian air terhadap waktu. Grafik ini memperlihatkan bagaimana ketinggian air meningkat seiring waktu karena debit masuk lebih besar dari debit keluar. Grafik kedua yaitu menunjukkan profil volume air dalam tangki. Selanjutnya, grafik ketiga menampilkan debit aliran bersih, yaitu selisih antara aliran masuk dan keluar. Grafik terakhir menunjukkan status keterisian. Berdasarkan parameter yang digunakan, debit masuk sebesar 0,05 meter kubik per detik lebih besar dibandingkan debit keluar, yaitu 0,02 meter kubik per detik. Hal ini menyebabkan debit bersih sistem bernilai positif sehingga volume air dalam tangki terus meningkat. Akibatnya ketinggian air bertambah secara hampir linear hingga mendekati kapasitas maksimum tangki. Ketika tangki mencapai kapasitas maksimum, sistem menghentikan aliran masuk sehingga ketinggian air menjadi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi air bekerja sesuai dengan prinsip konversi massa. Dari hasil simulasi ini, kita dapat melihat bahwa keseimbangan antara debit masuk dan debit keluar sangat menentukan kondisi tangki. Jika debit keluar lebih besar dari debit masuk, maka tangki akan kosong, dan jika debit masuk lebih besar dari debit keluar, maka tangki akan penuh. Simulasi seperti ini dapat digunakan untuk menganalisis desain sistem distribusi air pada bangunan, industri, maupun instalasi pengolahan air. Kesimpulan dari simulasi ini adalah model kontinu menggunakan persamaan diferensial mampu menggambarkan dinamika perubahan ketinggian air dalam tangki secara realistis dengan parameter yang digunakan yaitu debit masuk 0,05 meter kubik per detik dan debit keluar yaitu 0,02 meter kubik per detik. Tangki akan terisi secara bertahap hingga mendekati kapasitas maksimum. Hasil simulasi menunjukkan bahwa keseimbangan antara aliran masuk dan keluar sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem distribusi air. Pendekatan simulasi seperti ini dapat membantu dalam perancangan dan analisa sistem penyimpanan air agar lebih efisien dan aman. Sekian dari saya, terima kasih.